Setelah tsunami Selat Sunda pada Sabtu malam, hingga kini warga terdampak belum bisa kembali ke rumah. Ditambah lagi beberapa kali sirine juga kerap muncul. Untuk memperjelas kondisi, telah bergabung di studio Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, Bapak Muhammad Sadli. Selamat malam Pak Sadli. Terima kasih telah hadir di studio. Pak Sadli, mungkin kita berbicara dulu mengenai bagaimana sih sebetulnya kondisi anak Gunung Krakatau dan perairan di Selat Sunda saat ini. Ya, kalau menurut hemat kami yang sejak tanggal 22 Desember kemarin itu memang saat ini terus terjadi erupsi ya. Tremor yang saat ini memang dimonitor oleh Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi. Itu dimonitor terus dan memang terjadi terus tremor sejak bulan Juni kalau tidak salah, Juni sampai saat ini. Tapi memang tidak ada yang terlalu signifikan gitu. Baik. Kemudian BMKG juga memiliki beberapa stasiun seismik ya, seismik sensor yang dipasang di beberapa tempat gitu. Misalnya di Cigelis, di Pulau Jawa ada 3, kemudian di Lampung ada 3. Kita juga memonitor meskipun sensor yang dimiliki oleh BMKG hanya untuk memang mendeteksi ya gempa-gempa untuk gempa yang agak magnitud besar gitu ya. Tapi itu bisa kita lakukan gitu untuk monitoring yang terjadi saat ini. Baik, Pak Sadli, ini kemudian di warga yang kemudian sedang mengungsi seperti itu masih belum dalam kondisi tenang karena beberapa kali tersiar informasi mengenai air laut naik sehingga kemudian membuat warga panik seperti itu ataupun juga kerap juga muncul sirine yang memang membuat warga kebingungan apa yang sedang terjadi. Ini bagaimana sosialisasi informasi yang akurat dan tepat sasaran? Sebenarnya kalau ada bencana itu memang masyarakat pasti agak panik gitu ya. Karena edukasi belum optimal gitu terhadap masyarakat itu bagaimana menghadapi bencana. Untuk kondisi saat ini ketika warga sedang saat ini panik itu menurut saya memang harus pemerintah daerah ya terutama ya yang di sana relawan-relawan memberikan sosialisasi gitu. Kami pun juga seperti itu BMKG. Kita menurunkan tim untuk memberikan menenangkan masyarakat, memberikan informasi. Sebenarnya informasi itu harus didapatkan dari yang memiliki otoritas yang tepat gitu. Dalam hal ini mungkin BMKG, kalau erupsi gunung apinya kan memang dari Badan Geologi, PVMG seperti itu. Kemudian dikatakan tadi sirine ya. Masalah sirine itu ya kalau sebagai informasi sejak dibangunnya Indonesia Tsunami Early Warning System yang ada di BMKG tahun 2008 ya, yang sudah 10 tahun sekarang, itu awalnya tuh kami memiliki 52 sirine yang dipasang satu paket. Inatius itu satu paket dipasang di seluruh Indonesia. Dan itu otoritasnya untuk membunyikan sirine itu ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini BPBD sampai ke gubernur gitu ya yang memberikan informasi. Otoritas untuk menyalakan sirine ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah makanya dipasang di seluruh, kan daerah kan yang punya masyarakat kan. Nah, dari 52 sirine yang milik BMKG, itu sudah dihibahkan ada 15 sirine. Kenapa dihibahkan? Karena pemerintah daerah itu care, concern dengan sirine itu. Maka dari pemerintah Bali sudah kita hibahkan ada kalau nggak 9. Baik, tapi artinya Pak, dari semua sirine yang dimiliki oleh BMKG, tetap saja otoritas untuk menyalakan sirine ada di pemerintah daerah? Iya. Jadi perintah evakuasi itu kan diikuti dengan penekanan tombol sirine. BMKG mengirim informasi gempa dalam waktu kurang dari 5 menit. Kalau ada potensi tsunami, kita akan kirim langsung ke Artinya pada saat sirine sempat kemudian terdengar beberapa waktu lalu? Itu yang terdengar itu hoax itu. Tidak pernah ada terdengar sirine dari yang dikelola oleh BMKG. Karena sirine itu yang milik BMKG memiliki apa yang disebut dengan audio detektor. Nah, Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita lihat ini tayangan ketika kemudian memang sirine muncul. Di layar kaca bisa Bapak lihat bahwa memang warga panik. Dan berusaha berlari menyelamatkan diri, bahkan tim relawan, TNI pun kemudian memang secara naluri berupaya melarikan diri. Artinya ketika kemudian sirine muncul, ini memang memicu kepanikan. Seperti itu. Jadi kalau ingin menjawab seperti ini, ya kami sudah pas ada berita begitu, kami langsung cek lapangan. Kami menanyakan, tidak ada perintah membunyikan sirine. Sirine itu ada audio detektor. Kalau ada sirine yang bunyi tanpa ada perintah, langsung di cut off oleh audio detektor tersebut, sehingga dia akan off. Kalaupun misalnya audio detektor yang ada di sirine tersebut rusak,
sirine akan berbunyi terus sampai habis baterai, itu sekitar 2 jam. Dan berdasarkan cek lapangan, yang bunyi itu bukan sirine yang memang dikelola BMKG untuk tsunami itu. Karena kalau dia berbunyi, akan berbunyi 2 jam. Baik. Sampai baterainya habis gitu. Pak Sadli, kita akan Iya. kembali melihat ini, kita lihat di tayangan layar kaca ini bagaimana kepanikan warga ya. Pada saat memang tersebar informasi bahwa air laut naik. Di sana. Dan kita lihat juga ini artinya memang air laut naik dan menggenangi beberapa wilayah ya di kawasan seperti itu. Ini artinya bagaimana kemudian mendeteksi, mungkin gelombang tinggi saja bagaimana mendeteksinya dan kemudian informasi yang disampaikan dengan cepat. Jadi sebenarnya BMKG memiliki meteorologi, klimatologi, dan geofisik. Meteorologi itu terkait dengan cuaca. Cuaca itu terkait dengan salah satunya cuaca maritim. Cuaca maritim itu adalah setiap hari memberikan informasi laporan tinggi gelombang di laut untuk keperluan transportasi laut, untuk keselamatan di laut gitu ya. Kita memberikan seperti itu rutin gitu, resmi dengan surat dari otoritas BMKG. Dan itu diinformasikan di situ bahwa pada saat itu tuh memang ada ketinggian air itu 0,75 sampai 125 meter gitu ketinggian gelombang. Itu rutin kita sampaikan, berlaku 3 hari. Apalagi kan tim relawan dan tim evakuasi ini saat ini sedang berjuang untuk mengevakuasi. Makanya kita memberikan informasi ini supaya orang relawan tahu, kapal-kapal tahu bahwa ada potensi genangan tinggi gelombang sekian. Hati-hati kalau mau melaut, kemudian akan terjadi di pinggir-pinggir pantai itu akan gelombang agak cukup besar gitu kan. Angin juga, kecepatan angin juga kan agak tinggi kan, jangankan di laut, di darat aja kan kencang gitu ya. Baik. Jadi itu informasi semua itu BMKG keluarkan gitu. Baik, Pak Sadli, ini berkaitan mengenai konfirmasi akurat atau tidak, mengenai bahwa ada anjuran bahwa warga diminta untuk menjauh 1 kilometer dari bibir pantai. Apakah memang seperti itu? Sebenarnya itu kalau hal seperti itu memang itu kan biasanya kan yang keluarkan itu otoritas. Contohnya misalnya kalau erupsi. Erupsi itu kan biasanya kan ada statusnya kan, level-levelnya. BMKG itu. tidak pernah mengeluarkan anjuran seperti ini? BMKG kalau menganjurkan kan boleh saja dengan melihat daripada komposisi topografi. Artinya apa? Kalau kita misalnya menjauh dari pantai, ya sekitar 500 meter, maka ada ruang gerak untuk kalau misalnya suatu waktu terjadi gelombang tinggi atau tsunami, itu ada peluang untuk bisa menyelamatkan diri ketimbang kita lebih dekat seperti itu. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman. Kalau kemarin kan tsunami-nya datang kan orang langsung di tepi pantai seperti itu sehingga agak kesulitan dalam menyelamatkan diri. Itu ada anjuran. Tapi kalau misalnya untuk erupsi segala macam itu dari pusat vulkanologi yang memang punya level-level, misalnya waspada, awas, siaga. Baik. Bisa berapa radius, berapa kilo seperti itu ya. Baik, Pak Sadli, kita harapkan memang sosialisasi mengenai informasi kondisi cuaca ataupun bagaimana kemudian kondisi terkini memang terus bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan cepat dan juga akurat agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun kebingungan untuk para pengungsi terutama ya. Baik, Pak Sadli, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Iya, terima kasih.